Halo guys, balik lagi sama gue di Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Oke guys, di depan gue ada mobil Suzuki All New R3 Suzuki Sport SS, warna magma grey, dan ini bertransmisi manual ya. Nah, kali ini gue mau nge-review ini mobil, apa aja sih yang ada di dalam mobil ini. Karena kemarin kita udah sempat review yang matic-nya, sekarang kita coba yang manualnya guys ya. Mungkin pasti ada perbedaannya, teman-teman pasti bertanya-tanya apa aja perbedaannya. Nah, maka dari itu jangan lupa di subscribe dulu guys, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Oke guys, buat teman-teman yang ingin membeli mobilnya bisa langsung kontak Edi di nomor 081318795985. Kita lagi ada promo senilai potongan 20 juta untuk Suzuki Sportnya ini. DP mulai dari 10 jutaan. Bisa menggunakan bunga 0%, bisa tenor sampai dengan 8 tahun. Disesuaikan dengan budget teman-teman. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Pertama-tama kita lihat dulu pada bagian lampunya. Lampunya di sini sudah menggunakan lampu proyektor halogen, lampu dimnya halogen, dan lampu sennya halogen juga ya. Nah, di sini si Suzuki R3 Sport ini menggunakan grill yang honeycomb, yang black glossy, yang sering dikatakan sarang tawon ya. Modelnya sarang tawon. Di tengahnya nggak lupa ada logo Suzuki dan dikelilingi dengan garnish chrome yang membuat si R3 Suzuki Sport ini makin sporty, makin keren ya. Terus lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah di sini ada fog lampnya guys. Fog lampnya sih masih menggunakan lampu bohlam. Gak lupa dia udah ada DRL ya. Tipe Suzuki Sport udah ada DRL, daytime running light, dan ini bisa di on offin ya. Jadi teman-teman bisa matiin dan bisa menyalakan juga ya, sesuai dengan teman-teman inginkan ya. Nah, karena ini adalah tipe Suzuki Sport, dia ini dilengkapi dengan body kit yang sangat-sangat mewah ya. Membuat ini semakin elegan, ganteng tentunya ya. Dengan adanya body kit ini sekeliling, beda banget ubahannya dibanding dengan si tipe GX. Kalau aku disuruh milih yang tipe GX atau dengan tipe Sport, aku lebih milih yang tipe Sport. Karena dengan adanya body kit ini membuat si R3 Sport ini semakin keren guys ya. Nah, itu bagian depannya ya. Terus yang baru daripada si Suzuki Sport ini adalah antenanya nih. Antenanya sudah yang model terbaru ya. Walaupun masih di depan, kita masih mempertahankan antena di depan ya. Tapi dia antenanya sudah yang terbaru, sudah di-upgrade guys ya. Gitu. Terus yang baru lagi daripada si Suzuki R3 Sport ini, dia itu udah auto folding ya. Jadi sudah auto retractable. Saat aku kunci, dia ngelipat otomatis. Tapi saat aku buka, dia nggak kembali ngebuka. Dia ngebukanya itu saat kita menyalakan mesin saja ya. Jadi simple gitu ya. Oke, lanjut ke bagian samping. Bagian samping di sini R3 Suzuki Sport menggunakan desain baru untuk peleknya. Peleknya two-tone color ya. Yang aku lihat dari peleknya ini two-tone color, tapi menggunakan desain si R3 GX tahun 2018 pertama kali launching. Cuman bedanya ini ditutonin aja ya. Secara desain itu sama, tapi secara material itu beda ya. Materialnya beda. Material yang terbaru ini adalah two-tone, yang sebelumnya adalah silver GX ya. Dan 2018 belum ada yang tipe Sport ya. Karena si tipe Suzuki Sport ini muncul di tahun 2020 guys ya. Oke, peleknya two-tone color. Di sini pakai ban Dunlop. Enasafe menggunakan ukuran ban itu 185/65 R15 88H ya. Dia menggunakan ring 15 ya, bautnya baut 5. Sistem pengeremannya rem cakram ya. Dan ini adalah suspensinya yang bikin si R3 ini empuk banget ya. Dan sebenarnya aku udah test drive ini mobil. Menurutku dari R3 sebelumnya ini lebih empuk dibanding yang sebelumnya ya. R3 hybrid ini lebih empuk. Tentunya lebih empuk banget ya. Terus di sini ada logo VVT ya. Logo VVT, dan yang aku suka daripada R3 Sport ini ya, bodinya itu aerodinamis katanya ya. Aerodinamis. Jadi lekukannya itu lurus gitu ya sampai ke belakang ya. Ini adalah untuk
lubang untuk saluran udara ya. Jadi supaya di saat akselerasi ataupun di saat jalan kencang, anginnya itu bisa lewat dari bodi yang bagian samping sini. Makanya dia ada lakukan seperti ini, dan membuat si R3 Sport ini juga semakin keren ya. Dengan ada lakukan ini dia kelihatan lebih keren, lebih kece ya gitu. Oke, di sini di bagian samping juga dilengkapi dengan body kit. Body kitnya nggak lupa ini dari pembuatan Suzuki Sport, karena di sana ada logo Suzuki Sport ya. Tuh logo Suzuki Sport ya guys ya. Nah, ini dari depan, belakang, samping semua adalah logo Suzuki Sport ya. Terus nggak lupa di sini handle-nya pakai handle chrome ya, bukan sewarna body, dan sudah ada smart entry di sini ya. Dan ini adalah kunci manualnya ya. Jadi teman-teman, saat baterainya habis, teman-teman tidak bisa menggunakan yang ini smart entry-nya, teman-teman bisa menggunakan si kunci manualnya ya. Dan ini adalah pilar pintunya ya. Pilar pintunya di sini menggunakan stiker yang ini ya, stiker nih. Bukan cat ya. Kalau yang warna hitam ini dia dicat ya. Teman-teman perhatiin deh. Kalau yang warna hitam ini dia benar-benar body cat seperti ini ininya. Tapi kalau warna putih, warna grey itu di stikerin untuk pilarnya ya. Dan inilah dia R3 Sport, belum dapat talang air, belum ada kaca film. Tapi nanti saat teman-teman beli mobil dengan Edi saya memberikan ke teman-teman kaca film talang air ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, belilah mobilnya dengan Edi ya. Jadi Edi akan berikan penawaran yang spesial untuk teman-teman, diskon sampai dengan 20 juta ya gitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Bagian belakang ada yang baru di sini guys ya. Memang tidak begitu kelihatan untuk perubahannya, tapi kalau kita lihat lebih detail, perubahannya itu di bagian garnish bagian belakang. Bagian belakang di sini garnisnya sudah berpindah, yang awalnya di bawah sekarang pindah ke bagian atas sini ya. Jadi ini membuat si R3 Suzuki Sport ini lebih fresh dibanding sebelumnya. Dan dia yang baru ada tulisan R3 Hybrid ya. Nggak dilupakan dengan logo Suzuki Sportnya, karena ini adalah tipe Suzuki Sport. Logo Suzuki Sportnya tidak dihilangkan guys ya gitu. Dan karena ini adalah tipe Suzuki Sport, dia itu udah lengkap banget, aksesorisnya udah banyak. Seperti yang kita lihat adalah si spoilernya di sini sudah ada. Di tipe GX ini nggak ada spoiler ya. Tipe GX nggak ada spoiler. Terus aksesoris lainnya si tipe Suzuki Sport ini dia udah diberikan atau disematkan kamera mundur ya. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan aksesoris kamera mundur. Dan nggak lupa dia di bagian belakang pun dilengkapi body kit yang pembuatan dari Suzuki Sport ya. Karena di sini adalah ada logo Suzuki Sport. Jadi membuat keseluruhan si R3 Sport ini menjadi lebih keren ya. Aku naksir ke R3 itu karena melihat si Suzuki Sport ini ya. Dengan adanya spoiler, body kit belakang, nggak tahu kenapa si R3 ini lebih garang, lebih sporty gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Keren banget pokoknya. Oke, lanjut bagian lampunya. Lampunya di sini sudah lampu LED tentunya. Lampu LED 4 titik ya. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Lampu bohlam, mundurnya bohlam, lampu sennya bohlam ya. Dan di saat di malam hari, lampu rem belakang ini LED bar ini kelihatan lebih nyala, lebih keren ya. LED barnya membuat si R3 Sport ini makin mewah. Bukan hanya R3 Sport, si R3 GX pun sudah ada LED barnya ya. Dan gak lupa kuncinya guys, karena ini adalah hybrid, di itu kuncinya ada warna birunya ya. Karena warna biru itu melambangkan ramah lingkungan ya gitu. Selain itu fitur R3 Sport ini juga dapat rear defogger di bagian belakang sini. Ini untuk menghilangkan yang namanya kabut kaca, kabut embun ya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah mantep banget ingin beli mobil ini, bisa langsung hubungi Edi ya di nomor di deskripsi 081318795985. Itu terhubung dengan WhatsApp juga. Edi siap melayani pembelian mobil area Jabodetabek ya. Oke, nggak puas dengan eksteriornya, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya guys. Zaman sekarang kita mau masuk mobil itu sudah simpel banget, nggak perlu lagi kita namanya pencet tombol remote atau apapun. Kita tinggal pencet keylessnya di sini ya. Dia udah kebuka secara otomatis. Oke.
Ini sudah terbuka semuanya. Oke, lanjut kita bahas bagian interiornya. Pertama, door trimnya nih guys. Door trimnya sini sudah full hitam ya, full hitam dari bawah sampai atas ya. Nah, di door trimnya sini ada warna karbon pada dashboardnya, pada pintunya yang full ya. Yang sebelumnya si R3 Sport ini adalah warna wood panel kayu, sekarang menjadi wood panel karbon ya. Jadi kelihatan lebih fresh, lebih mewah dibanding sebelumnya, lebih sporty juga dan kelihatan lebih mahal tentunya ya. Karena memang harganya ini kenaikannya sekitar 11 juta dengan si R3 Sport tanpa hybrid ya. Oke. Nah, di sini ada senderan tangan Bluedroo empuk banget. Dan di sini ada tombol power window yang driver sudah auto. Terus di sini ada central locknya, di sini ada foldable tracknya. Jadi teman-teman bisa manual mengunci atau melipat ya, bisa dari sini. Dan di sini ada untuk electric mirrornya, R itu adalah right kanan, kiri adalah left kiri. Jadi teman-teman bisa geser-geser sesuai dengan keinginan teman-teman. Mau geser apa bisa teman-teman sesuaikan ya. Terus di sini ada tempat minuman, terus di sini ada sound ya kan. Nah, yang baru daripada si R3 Sport ini, dia itu udah menggunakan jok yang terbaru ya, bukan yang terbaru sih ya. Jadi ada penambahan atau upgrade daripada sebelumnya. Yang infonya itu si joknya ini sekarang lebih tipis, tentunya kelihatan lebih pendek kalau kita duduk di joknya. Dengan ditipisinya joknya ini berarti joknya sedikit lebih empuk dan lebih anteng ya. Terus selain itu juga dia ada list-list merah di sini ya. Jahitan benang merah yang membuat si R3 Suzuki Sport ini semakin kelihatan sporty. Bukan hanya di bagian luar tapi di bagian dalam pun dia semakin sporty guys ya. Kalau jok seperti ini mengingatkan aku pada mobil joknya pada si Toyota Yaris ya. Yaris yang terbaru, dia itu joknya list-list merahnya ada. Oke, bukan hanya di bagian jok saja. Di setir pun si R3 Suzuki Sport ini diberikan list benang merah di bagian sini. Tapi hanya di bagian atas saja, di bagian bawah tidak. Karena memang di bagian bawah sini dia nggak ada jahitan-jahitan ya. Jadi yang ada jahitannya saja diberikan untuk benang merahnya guys ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Untuk menyalakan yang manual teman-teman cukup injek koplingnya. Lalu teman-teman pencet tombol engine start stopnya. Lalu muncul di bagian MID push start stop. Lalu teman-teman tinggal pencet. Nah, ini mobilnya posisi dengan menyala ya. Dia lagi menyala. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Aku mau bahas dulu di bagian setirnya nih. Setirnya di sini ada audio switch control, di sini ada mute, ada mengganti channel, naikin volume dan nurunin volume. Terus di bagian sini ada Bluetooth audio untuk ngangkat telepon dan matikan telepon ya. Terus selain itu juga di R3 Sport yang terbaru ini, walaupun dia manual tapi dia udah ada cruise controlnya guys ya. Ada cruise control, jadi membuat kita berkendara lebih nyaman dan lebih praktis ya. Bukan cuma itu, si R3 Sport yang manual ini dan GX juga sudah ya. Dia udah ada yang namanya fitur auto gear shift ya. Jadi saat kita sudah saatnya mengganti gigi, dia ada tanda panah di bagian sini. Ya, jadi memberikan arahan supaya kita menggunakan mobil manualnya lebih irit dan lebih hemat ya, gitu. Terus di bagian head unit di sini masih sama, masih menggunakan head unit yang 8 inci. Dan supportnya itu masih sama, yaitu supportnya itu ada radio, ada USB video, ada aux, ada Bluetooth musik, ESC connection, equalizer, telepon, USB video, USB foto dan lain-lain guys ya. Terus yang aku suka daripada R3 ini juga dia sudah menggunakan AC yang auto climate digital ya. Jadi dia ini saat pertama kali menyalakan mobil, kita cukup menekan tombol auto, dia otomatis menyesuaikan suhu yang ada di dalam. Saat di dalam suhu mobil sudah benar-benar dingin, dia otomatis balik lagi menurunkan suhu ataupun kipasnya sendiri ya, tanpa kita atur secara manual karena dia sudah auto climate namanya ya. Bukan hanya itu, si R3 Sport ini juga diberikan fitur yang namanya heater. Ya, jadi saat kita kedinginan di dalam mobil, kita bisa menggunakan fitur yang namanya heater
ya, heater. Nah, heater ini adalah heater, jadi saat kita kedinginan kita bisa merasakan kehangatan daripada si AC Suzuki R3 Sport ini guys ya. Bukan hanya itu, dia juga ada fitur yang namanya rear defogger, front, depan, terus untuk arah semburan AC bisa di atas, bisa di bawah, dan bisa di atas, bisa di bawah doang, bisa di atas doang ya, gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya fitur sirkulasi udara, jadi udara luar masuk ke dalam atau udara luar tidak masuk ke dalam ya, gitu. Oke, di bawahnya lagi ada USB aux dan ada power outlet 12 volt dan ada fitur yang menarik nih. Fitur yang menarik ini tidak dimiliki oleh kompetitor, yaitu cup holder pendingin. Ya, jadi jarang banget yang punya fitur seperti ini. Dulunya R3 itu ada di bagian situ guys ya. Sekarang berpindah ke bagian sini. Nah, berpindah ke bagian sini, jadi dia mengupgrade, dia membuatkan cup holder lebih banyak. Yang sebelum cuma satu, sekarang jadi dua. Ya, jadi lebih praktis saat kita mau minum minuman yang dingin, kita tinggal taruh di sini. Lama kelamaan sekitar 10 sampai dengan 20 menit, minuman teman-teman langsung dingin secara otomatis guys ya. Oke, selanjutnya perubahannya itu di bagian langit-langitnya atau atapnya nih. Sebelumnya ini warnanya adalah warna beige, sekarang berubah menjadi warna grey ya, ataupun abu-abu ya. Walaupun abu-abu bukan abu-abu gelap, tapi menurutku ini lebih kelihatan lebih mewah dibanding sebelumnya yang warnanya seperti warna kuning ya. Sekarang menjadi warna abu-abu, abu-abu terang ya. Lebih kelihatan lebih mewah. Dan ini saat dipegang ini halus banget, bukan kasar seperti yang lain-lain ya, yang masih plastik gitu, tapi ini sudah bludru, halus banget ya. Terus di sini ada sun visor, di sini ada untuk lampu interior ya, di sini ada untuk kaca juga, dan ini lampu ini untuk kaca spion tengah ya, gitu. Yang aku suka daripada si R3 Sport ini, R3 Sport Hybrid ini adalah MID-nya. Nah, nanti MID-nya kita bahas satu-satu ya, jadi nggak perlu kita bahas di video ini, karena kalau kita bahas mungkin terlalu panjang, jadi cukup itu dulu untuk kita bahas. Oke guys. Oke guys, itu dulu videonya untuk review all new R3 Suzuki Sport yang manual hybrid tentunya ya. Dan ini adalah warna magma grey tahun 2022 ya. Buat teman-teman yang ingin beli mobilnya bisa langsung kontak di nomor 0813-1879-5985. Itu terhubung dengan WhatsApp juga. Ini siap melayani penjualan mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang maupun Karawang ya. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video vlog ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.